Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang koreksi kesalahan dan juga perubahan kebijakan akuntansi. Jadi kalau kalian bicara tentang koreksi kesalahan, berarti kalian harus memperbandingkan apa yang ditulis sama perusahaan dengan apa yang seharusnya. Untuk lebih gampang, kayaknya kita langsung ke contoh soalnya aja. Jadi, soalnya pertama adalah pemakaian uang untuk pribadi oleh Roni dicatat sebagai beban gaji pada kas. Jadi ceritanya Roni ini yang punya perusahaan, dan ketika dia ngambil duitnya malah dicatat sebagai beban gaji pada kas. Padahal kalau misalkan kita belajar pengantar akuntansi dulu, harusnya itu tuh ditulis pada prive pada kas, ya kan? Oh iya, jadi ceritanya perubahan ini dilakukan pada tahun 2000, jadi transaksi ini dilakukan tahun 2019 dan dikoreksi juga tahun 2019. Nah, kalian lihat di sini yang ditulis oleh perusahaan itu adalah beban gaji pada kas, padahal yang seharusnya itu adalah prive pada kas. Kalau kita perhatikan antara posisi ini, berarti kas itu sudah menempati posisi yang seharusnya. Yang salah itu adalah di beban gaji, ya kan? Karena harusnya prive. Berarti pada posisi ini kita harus menghapus si beban gaji dan kita harus menimbulkan yang namanya prive. Jadi koreksi kesalahannya itu adalah prive di debit, kemudian karena beban gaji sini di debit, berarti kita harus mengeliminasi beban gaji di kredit. Beban gajinya ada di kredit, jadi koreksi kesalahannya adalah prive pada beban gaji. Kalau kalian perhatikan, ini bisa benar nggak sih kak? Kalau kalian mau memastikan, kalian bisa coret aja si akun-akun yang sama. Jadi berarti kan akunnya ini, kemudian koreksi kesalahannya ini, berarti kan fokus pada dua ini. Nah, jadi beban gajinya di debit, kemudian dihapus beban gajinya di kredit, berarti beban gajinya sama dengan 0, ya kan? Nah, kemudian yang tinggal itu cuman prive pada kas. Kalau kita catat ulang, berarti di sini adalah prive, di sini adalah kas sebesar 14 juta dan nilainya sama, bentuknya sama dengan bentuk yang seharusnya di sini. Oke. Kemudian kita akan masuk contoh yang kedua. Jadi itu adalah konteksnya ketika tahun transaksi dengan tahun koreksinya sama. Gimana nih kalau tahun transaksi sama tahun koreksinya beda gitu. Jadi ada soal contohnya pembayaran sewa dibayar di muka untuk 3 tahun, dibayarnya 1 Januari 2019, yaitu kan sebesar 30 juta. Artinya 1 tahunnya dia bayar biaya sewanya adalah 10 juta. Nah, pada tanggal 1 Januari itu dicatatnya sebagai biaya sewa. Nah, dan koreksinya itu dilakukan pada tahun 2020, tapi 2020 awal. Oke, jadi kita lihat di perusahaan itu nulisnya adalah biaya sewa pada kas sebesar 30 juta. Nah, jadi padahal yang seharusnya ini adalah sewa dibayar di muka pada kas, ya kan? Nanti pas akhir tahun baru deh dia bikin biaya sewa pada sewa DDM. Sehingga pada akhir tahun 2019 atau awal tahun 2020 sewa DDM-nya tersisa 20 juta karena udah dipakai kan dari 30 juta udah dipakai tuh 10 juta, udah kelewat waktu 1 tahunnya. Nah, berarti sisanya 20 juta. Kalau kayak gini gimana nih? Kita harus yang namanya melakukan koreksi kesalahan karena posisinya transaksinya tahun 2019 dan kita melakukan koreksinya tahun 2020. Dan ketika kita bicaranya biaya, yang namanya biaya itu akan masuk ke dalam laporan laba rugi, ya kan? Dia akan mengurangi yang namanya pendapatan, akan dikurangi beban dan baru dapat laba, ya kan? Berarti semakin besar beban, berarti semakin kecil laba, ya nggak sih? Kalau kalian bayangin contohnya ya, pendapatannya 100 juta nih. Jadi kalau kita bikin ilustrasi aja deh, bentar ya. Oke, kalau kita bikin ilustrasinya berdasarkan apa yang udah ada di jurnal ini, nih, jadi pada tahun tersebut si perusahaan kan ceritanya nih dia dapat pendapatan 100 juta. Kemudian kalau kita lihat di sini biaya sewa dia tulis sini sebesar 30 juta. Artinya kalau kita kurangkan antara pendapatan dengan biaya sewa, ceritanya bebannya cuma beban sewa doang, itu adalah 70 juta. Nah, padahal yang seharusnya itu adalah biaya sewanya cuma 10 juta. Artinya sebenarnya labanya perusahaan itu bukan 70 juta, tapi 90 juta. Nah, ketika kalian posisinya itu tahunnya berbeda gitu kan ya, dan yang namanya akhir tahun kan kalau kalian belajar pengantar akuntansi, yang namanya akhir tahun itu akan ada yang namanya jurnal penutup, di mana pendapatan sama beban ini akan menjadi 0 di tahun awal.
Artinya tidak ada pendapatan, tidak ada beban. Jadi pengaruhnya itu adalah pada laba atau yang namanya kita bilang saldo laba. Jadi kalau misalkan transaksinya itu adalah transaksi yang melibatkan pendapatan dan biaya, dan konteksnya adalah beda waktu akuntansi, maka dia akan mempengaruhi saldo laba. Oke? Nah, jadi dalam hal ini kalau kita lihat di sini awal tahun 2020 itu kan berarti nilai sewa dibayar di bukanya adalah 20 juta, ya nggak? Nah, sedangkan perlabanya itu harusnya nambah 20 juta. Artinya jurnal koreksinya itu tinggal kita bikin gini. Sewa DDM, karena kayak namanya laba itu adanya kayak sama kayak ekuitas, berarti kalau dia bertambah ada di posisi kredit, berarti pada saldo laba. Sebesar apa? Sebesar 20 juta. Karena selisihnya itu adalah 20 juta. Itu gambaran mudahnya kalau kita melakukan yang namanya jurnal koreksi kesalahan, dengan konteks itu adalah tadi beda waktu akuntansi dan dia akan berhubungan sama pendapatan dan juga biaya. Tapi kalau ini kita bicaranya tahun transaksinya sama walaupun dia berhubungan sama beban. Jadi ini nggak masalah, nggak berhubungan sama saldo laba. Jadi kalau misalkan dia berhubungan sama saldo laba nih, dia berhubungan dengan waktu yang berbeda, misalkan di tahun 2020 dia ngoreksinya, berarti di sini prive pada saldo laba, udah nggak apa-apa kayak gitu, karena dia ceritanya kan yang namanya beban tuh udah dihapus, tadi aku bilang udah ada jurnal penutup, berarti udah nol, udah nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang kita akan lanjut ke yang namanya perubahan akuntansi. Oke, kita akan masuk ke dalam yang namanya perubahan akuntansi. Jadi aku bakal cerita dari awal gimana sih maksudnya perubahan akuntansi itu sendiri. Jadi yang namanya perubahan akuntansi itu kita awali dengan yang namanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu disusun berdasarkan yang namanya standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan itu adalah kumpulan dari kebijakan akuntansi yang dipakai oleh entitas untuk menyajikan dan juga melaporkan yang namanya laporan keuangan, di mana kebijakan akuntansi ini isinya ada prinsip, dasar, konvensi yang diterapkan oleh entitas untuk menyusun laporan keuangan. Maksudnya gini, jadi yang namanya kebijakan akuntansi itu beda-beda. Ada contohnya entitas yang memang kita bicara persediaan ya, ada entitas yang menerapkan penilaian atas persediaan itu berdasarkan metode FIFO. Ada perusahaan yang menerapkan penilaian persediaan berdasarkan metode average, dan itu beda-beda gitu tergantung oleh si perusahaan itu sendiri. Nah, yang namanya laporan yang namanya kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh entitas itu sifatnya harus konsisten. Supaya apa? Supaya dia mudah supaya dia mudah dianalisis dan juga mudah diperbandingkan baik itu antar tahun si perusahaan, baik itu antar industri-industri lainnya. Nah, dimana untuk membuat ini kayak gitu kan ya, mereka harus melakukan estimasi. Jadi aku kasih contoh yang lebih gampang, itu adalah bangunan contohnya ya. Misalkan bangunan perusahaan itu akan ada yang misalkan menggunakan metode garis lurus, ada yang menggunakan metode double declining. Itu tergantung lagi. Dan prosesnya untuk menentukan berapa depresiasi per tahunnya, mereka harus melakukan yang namanya estimasi, mulai dari estimasi masa manfaat, estimasi berapa nilai nilai residunya dan sebagainya. Nah, kemudian dalam proses ketika kita bicara bisnis gitu kan ya, yang namanya perubahan yang ada di bisnis ini adalah perubahan yang paling cepat. Nah, di mana ada perubahan lingkungan, perubahan teknologi dan sebagainya, dan ini akan menyebabkan yang namanya perubahan kebijakan. Nah, perubahan kebijakan ini akan membuat yang namanya ada kesalahan baik itu dalam estimasi yang akhirnya akan berdampak pada laporan keuangan. Nah, sehingga perlu bagi perusahaan ketika ada perubahan seperti ini, ketika ada perubahan terhadap perubahan lingkungan, maka dia harus merubah entah itu perubahan kebijakan atau perubahan estimasi. Jadi kalau perubahan kebijakan itu kita masuk dalam perubahan kebijakan akuntansi, ini adalah perubahan yang sifatnya retrospektif gitu. Maksudnya apa nih? Maksudnya dia perubahannya kayak udah diterapin dari awal. Contoh perusahaan yang awalnya itu misalkan dia berdiri tahun 2012, kemudian
selama tahun 2012 sampai tahun 2016 misalkan dia itu membuat laporan mengenai membuat yang namanya penilaian mengenai persediaan berdasarkan metode LIFO dari tahun 2012 contohnya sampai 2015 aja deh. Nah, kemudian dari 2015 ini LIFO. Nah, dari 2015 sampai 2020 dia pakai metode FIFO. Nah, perubahan ini karena aku bilang tadi tentang persediaan itu adalah identik dengan yang namanya HPP. Nanti dia juga yang namanya HPP berarti dia akan masuk ke beban berarti dia akan berpengaruh sama yang namanya saldo laba. Nah, sehingga perubahan mengenai hal ini dalam pajak itu harus gak bisa tuh yang namanya perusahaan tadinya pakai ini sekarang pakai ini, itu harus benar-benar semua dari awal nih tahun 2012 sampai 2020 dia harus cuma pakai satu FIFO aja. Berarti perubahan kebijakan mengenai FIFO ini akan dia terapkan pada tahun 2012 dan tahun 2015 yang dia akan berpengaruh pada yang namanya saldo laba gitu. Nah, jadi kalau misalkan karena kita bilangnya retro kan, jadi dia pengaruh tuh sampai ke belakang-belakang kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan perubahan kebijakan tuh juga ada yang namanya perubahan estimasi kayak gitu. Nah, kalau perubahan estimasi sifatnya lebih prospektif gitu karena perubahannya terjadi pada setelah tanggal koreksi. Contohnya gini, misalkan ada bangunan harganya adalah 100 juta tanpa nilai residu, 0 residunya. Kemudian masa manfaatnya adalah 10 tahun. Nah, kemudian berarti kalau kita lihat masa manfaatnya 10 tahun, 1 tahunnya adalah 10 juta ya kan? 10 juta per tahun. Nah, kemudian si perusahaan ini berarti dari tahun pertama sampai tahun kelima akhir dia itu mengestimasi berarti dia melakukan depresiasi sebesar 10 juta per tahun. Berarti di posisi ini tahun ke-6 gitu kan masa manfaatnya sisa 5 tahun kan? Ya karena tadi masa manfaatnya totalnya 10 tahun, kita udah ngelewatin 5 tahun. Nah, tapi di tahun ke-6 ini pas dia cek lagi masa manfaatnya ternyata masih ada sisa 8 tahun lagi. Artinya 5 tahun tambah 3. Masih ada 3 tahun lagi nambah. Berarti artinya pada posisi ini gitu kan ya, tahun ke-6, tahun ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tadinya nilainya dia yang tadinya 100 juta kemudian sudah di 100 juta kemudian sudah didepresiasi 50 juta. Berarti kan nilai bangunannya sisa 50 juta lagi nih, ya kan? Kalau kita bicara tentang metode yang lama gitu kan ya, yang sisa 5 tahun, berarti dia tetap tuh 10 juta per tahun. Karena pakai yang baru, dia masa manfaatnya 5 tahun. Masa manfaatnya adalah 8 tahun gitu. Berarti kita tinggal bagi 50 juta sama 8. Kalau nggak salah tadi udah menghitung 6250 atau 6.250. Nah, berarti dari tahun 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dia akan melakukan depresiasi sebesar 6.250. Nah, kalau kalian lihat perbedaannya, ini beda nih. Jadi kalau misalkan perubahannya sifatnya prospektif, atau kita bilang prospektif, itu dia akan melakukan perubahan dari sejak tanggal koreksi. Jadi dari sejak tahun ke-6 sampai akhir tahun ke-13. Tapi yang 1 sampai 5 ya tetap 10 juta. Dia nggak berpengaruh apa-apa. Tapi ketika kita bicaranya perubahan yang sifatnya retrospektif, dia akan berpengaruh sampai awal-awal, pokoknya dari awal dia berdiri kayaknya memang udah diterapin dari lama, emang dari awal itu, padahal walaupun sebenarnya bukan itu, kayak gitu. Jadi aku bilang dari 2015 sampai 2020 dia pakai FIFO, artinya dia harus merubah nih dari tahun dia berdiri sampai tahun 2014 awal kayak gitu. Dia harus merubah hal itu supaya metodenya juga FIFO gitu. Bedanya antara perubahan yang sifatnya retrospektif sama prospektif sebenarnya.